Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama dan paling pertama, jika ada pepatah kata mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dan diawali dengan saya selaku ketua kelompok dari kelompok 5, yaitu Valevi Virgiawan dengan NIM 11220174. Dan di sini ada beberapa rekan-rekan saya juga yang nantinya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada Kang Angga Kuantoro, ada Kang Diki Reza Setiadi, ada Kang Andrian Nahot Sihombing, dan juga yang terakhir ada Kang Iman Firmansyah. Baik, untuk itu saya silakan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan dan juga memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kuantoro, NIM 11220152. Salam kenal semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Reza Setiadi, NIM 1122029. Salam kenal semuanya. Hai. Terima kasih Kang Palevi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Nahot Sihombing dengan nomor NIM 112200123. Saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya dalam pembuatan aplikasi digital Android angkutan umum. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Iman Firmansyah dengan NIM 112200226. Saya akan menjelaskan tentang UI UX dari rancangan sistem aplikasi mobile yang kelompok kita buat. Sekian perkenalan dari saya kembalikan kepada Kang Palevi. Silakan. Baik, untuk presentasi di awal akan saya presentasikan terkait dengan judul dari PKM Karya Cipta Ilmiah yang kami bahas, yaitu terkait dengan aplikasi digital Android angkutan umum. Baik, diawali dari latar belakang masalah, yaitu angkutan umum seperti bus dan angkot saat ini belum memiliki aplikasi digital yang membuat angkutan umum tersebut masih kalah bersaing dengan transportasi umum yang sudah memiliki aplikasi digital. Contohnya seperti yang marak seperti hari ini dan seterusnya, yaitu Gojek, Grab, dan lain-lain. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kenyamanan dalam kemudahan mengakses angkutan umum seperti bus atau angkot, sangat dianjurkan untuk membuat aplikasi digital Android. Fokus kami dari aplikasi digital ini pada angkutan umum, bus, dan angkot adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum atau angkot dalam aktivitasnya. Baik, di sini sudah tercantum ada beberapa komponen, yaitu ada rumusan masalah, tinjauan penelitian, luaran yang diharapkan, dan juga manfaat. Baik, dalam rumusan masalah, seperti yang kita ketahui, dari beberapa masalah tersebut ada 3 yang kami angkat. Yang pertama yaitu bagaimana angkutan umum, bus, atau angkot bisa bersaing dengan angkutan umum seperti Gojek dan Grab. Lalu yang kedua, bagaimana angkutan umum menjadi prioritas kendaraan untuk masyarakat di zaman pada saat ini. Lalu yang ketiga, bagaimana angkutan umum bisa mengurai kemacetan yang semakin semrawut. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Angga. Maka untuk waktu dan tempatnya silakan diambil alih, Angga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui angkutan umum, bis atau angkot bisa bersaing dengan aplikasi digital Grab atau Gojek. 2. Mengetahui apakah masyarakat tertarik dengan aplikasi digital Android angkutan umum. Yang ketiga, mengetahui apakah dengan adanya aplikasi digital Android angkutan umum bisa mengurangi kemacetan. Tujuan umum, membuat aplikasi digital untuk angkutan umum. Luaran yang diharapkan
terwujudkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi karena terlalu padatnya pemakaian kendaraan umum pribadi. Bisa bersaingnya aplikasi digital angkutan umum dengan aplikasi digital seperti Gojek atau Grab. Pengemudi dapat mengetahui lokasi penumpang dan report tentang penumpang sehingga memudahkan pengemudi angkutan umum dalam mencari penumpang, begitupun sebaliknya. Manfaat bagi konsumen, pengemudi angkutan umum dan penumpang, aplikasi digital Android dapat menjadi solusi bagi pengemudi untuk mengetahui lokasi penumpang, dan untuk penumpang dapat menjadi solusi untuk mengetahui titik lokasi angkutan umum serta tempat duduk yang terisi ataupun kosong. Bagi tim pelaksana, kegiatan ini dapat membantu dan mengasah kemampuan dalam membuat aplikasi dan berinovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai salah satu cara meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan mengurangi kemacetannya. Bagi pemerintah, aplikasi digital Android angkutan umum ini dapat mendukung angkutan umum dan menaikkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta bisa menjadi solusi kemacetan yang disebabkan terlalu banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan terdiri dari 3 tahap. Yang pertama input, kedua proses, dan ketiga output. Input biasanya terdiri dari survei untuk pengemudi, butuhnya seperti apa, kebutuhannya apa, dan kita juga mengumpulkan data-data. Kedua adalah proses. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, membuat desain, mengumpulkan bahan-bahan untuk menunjang, mengembangkan fitur aplikasi seperti sensor, Google Maps. Yang keempat yaitu testing. Sebelum nanti akan dipublikasi, pasti aplikasi akan dites dan errornya, dimana agar tidak terjadi error ketika dipublikasi. Yang kelima adalah survei mitra kerja, yaitu angkutan umum dan sosialisasi terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah output. Output yang dihasilkan adalah sebuah aplikasi digital angkutan umum berbasis Android. Oke, selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang akan kita gunakan dalam strategi pemasaran ini yaitu strategi marketing 7P yang terdiri dari produk, price, promotion, place, partisipasi, proses, dan physical evidence. Produk yang akan kita tawarkan adalah aplikasi digital online angkutan umum berbasis Android. Kedua adalah price. Price dalam harga penjualan nanti akan digratiskan, tapi akan dipublikasi di Play Store. Untuk tarif angkutan umum akan tetap dicas secara cash sesuai ketentuan angkutan umum tersendiri. Yang ketiga, promosi. Melihat perkembangan teknologi saat ini, pemasaran untuk produk ini lebih difokuskan pada media online seperti brosur dan pamflet elektronik yang akan diposting di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. Sedangkan secara offline akan bersosialisasi langsung kepada pengemudi angkutan umum dan masyarakat. Yang keempat adalah Place. Aplikasi digital online angkutan umum berbasis Android dipasarkan secara online melalui media sosial dan platform lainnya. Selanjutnya, kami juga melakukan kerjasama dengan pengemudi angkutan umum. Yang kelima adalah partisipasi atau people. Pelaku utama dalam usaha ini tentu saja kami selaku mahasiswa Universitas Nusa Mandiri yang merupakan pembuat aplikasi digital online angkutan umum berbasis Android. Adapun sasaran dari usaha ini adalah pengemudi angkutan umum dan masyarakat. Yang keenam adalah proses. Proses pengerjaan aplikasi digital angkutan umum berbasis Android ini mengutamakan kepuasan masyarakat dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini, serta membantu angkutan umum dalam mencari penumpang agar bisa lebih bersaing dengan aplikasi mobil lainnya. Yang terakhir adalah physical evidence. Aspek ini didukung penuh oleh harapan tim pelaksana. Ini harapan dari usaha ini adalah menciptakan aplikasi digital online angkutan umum berbasis Android
yang menarik dan mudah digunakan, serta dapat mengefisienkan waktu dan biaya bagi masyarakat yang akan menggunakan angkutan umum, dan memudahkan serta mengefisienkan waktu bagi pengemudi angkutan umum dalam mencari penumpang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Telah disebutkan di awal bahwa saya akan mempresentasikan mengenai analisa biaya, rencana anggaran biaya pada pembuatan aplikasi digital Android angkutan umum. Tahap pertama yang kita lakukan adalah satu, tentukan dulu modul atau fitur yang akan kita buat. Kita bisa membuat sebuah bagan untuk mengklasifikasikan modul dan beberapa fitur di dalam aplikasi tersebut. Lalu kita dapat memfilter berdasarkan tingkat kesulitan dan urgensinya. Tahap selanjutnya, kita dapat menentukan arsitektur program atau teknologi yang akan kita buat. Menentukan teknologi yang cocok dipakai dalam proyek yang akan kita buat ini. Misalnya, kita bisa menggunakan teknologi natif atau hibrid. Kita juga bisa menggunakan server yang menggunakan VPS atau server lokal, dan atau arsitektur lainnya yang mungkin lebih cocok digunakan pada kegiatan proyek kita ini. Dan selanjutnya kita bisa menentukan resource yang terlibat dalam pembuatan aplikasi tersebut. Umumnya saat kita membuat sebuah aplikasi, yang harus kita miliki tentu saja satu, project manager. Posisi ini adalah orang yang mengkoordinir tim dan jalannya suatu proyek agar proyek berjalan sesuai plan dan ekspektasi klien. Tanpa project manager, proyek aplikasi biasanya tidak kunjung selesai. Posisinya pun tak tergantikan karena perannya vital dalam suatu proyek. Kita juga harus memiliki tim leader, seorang yang dapat mengarahkan dan menuntun tim dengan tujuan untuk mencapai suatu goal dalam pembuatan suatu proyek. Selanjutnya, kita juga memerlukan analisis sistem. Analisis sistem dibutuhkan untuk meneliti bagaimana suatu sistem berjalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tentunya. Selanjutnya, ahli database. Ahli database sendiri mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya data yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan database tersebut. Selanjutnya, kita juga memerlukan seorang web programmer. Biasanya ada dua, yang pertama backend dan frontend, dengan tugas yang berbeda-beda tentunya. Backend sendiri mengurusi struktur database, API, dan lain-lain, sedangkan frontend sendiri memiliki tugas mengatur tata letak dan tampilan web. Selanjutnya, quality control atau tester. Posisi quality control atau tester tentu saja bukan hanya sebagai tim penggembira, melainkan punya tugas untuk memastikan apakah aplikasi yang akan di-launching tidak ada bug atau errornya. Selanjutnya, ahli jaringan yang memiliki tugas untuk membangun sebuah jaringan di suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk mendesain, mengimplementasikan, dan melakukan pemeliharaan jaringan agar jaringan tidak mengalami masalah. Dan kita juga perlu untuk memasukkan biaya tidak langsung personil yang meliputi biaya alat tulis kantor, biaya komunikasi, biaya tinta komputer dan kertas. Kita juga perlu menganggarkan biaya App Store, TPS, Google Play, Firebase, serta beberapa dokumen dalam pembuatan proyek tersebut. Demikian presentasi saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kang Fahlevi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan soal UI UX dari aplikasi yang kita rancang.
kita mempunyai dua tampilan UI UX. Yang pertama itu untuk tampilan customer dan yang kedua untuk tampilan driver. Saya coba running dulu. Nah, ini tampilan splash screen-nya tadi. Ini untuk tampilan splash screen-nya. Nah, setelah kita mendownload aplikasi, tampilan pertama yang akan kita masuki adalah tampilan Get Started ini. Kita harus masuk dulu ke menu Get Started, tombol Get Started. Kita akan dialihkan ke tampilan daftar akun. Kita harus mengisi semua field-field yang ada di sini, dari nama, pekerjaan, email, dan password. Nah, kemudian kita harus mengupload foto profile kita. Kita juga bisa meng-skipnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendapatkan kode OTP yang ada di aplikasi, kemudian akan dikirim ke email kita. Kemudian kita akan langsung dialihkan ke menu login. Setelah akun kita diverifikasi dan bisa melakukan login, kita akan masuk ke tampilan home ini. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang kita rancang. Yang pertama itu di atas ada tampilan profile kita, kemudian ada menu-menu yang akan bisa kita pilih, ada histori perjalanan juga, dan ada info terbaru. Untuk menu yang ada di sini, kita sementara hanya bisa menggunakan angkot dan bus saja. Untuk bus, apabila kita membutuhkan sebuah transportasi bus, kita bisa mengklik di sini. Nah, kemudian kita pilih tujuannya kemana. Misalkan ke Pasar Cikampek, kita akan mendapatkan user atau driver bus yang ada di sekitar kita. Dan yang muncul hanya driver bus saja. Kemudian apabila kita mengklik bagian angkot, itu yang akan muncul hanya driver angkot saja, seperti itu. Kemudian apabila kita masuk langsung ke menu Maps, di sini kita akan mendapatkan semua driver yang ada di dekat kita, termasuk ojek, mobil pribadi, bus, dan angkot. Kita bisa memilih salah satu untuk kita cari tahu informasinya. Kita klik di sini, kemudian akan muncul informasinya. Di sini ada plat nomornya, ada jaraknya dari kita seberapa jauh, dan ada jumlah penumpang yang ada di mobil tersebut. Kemudian kita harus mengkliknya itu apabila kita ingin naik, kita harus mengklik terlebih dahulu. Kemudian kita akan menunggu konfirmasi dari sang driver. Nah, kemudian kita sudah masuk atau naik ke driver dan menuju ke lokasi tujuan kita. Setelah kita sampai, kita juga bisa memberikan rating kepada sang driver tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat histori perjalanan kita dari sini, nama drivernya siapa, dan tujuan kita kemana saja. Di sini juga ada info terbaru, ini akan diisi oleh admin di halaman web tapi belum kita bikin. Ini akan berisi promo-promo yang akan dikasih tahu ada di sini semua. Kemudian kita juga memiliki fitur chat. Nah, fitur chat ini berguna apabila kita ingin menanyakan sebuah jadwal keberangkatan kepada sang driver. Kita juga bisa melakukannya di sini. Kita tambah chat di sini. Kita bisa langsung mencari nama drivernya. Nah, kita langsung bisa mengirim pesan dan menanyakannya. Seperti itu. Kemudian kita juga ada menu setting. Di setting di sini kita bisa memilih pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mengganti tema, dark dan light, dan mengganti font. Kita juga ada profile. Kita bisa mengedit profile di sini. Kemudian kita juga bisa mengasih rating tentang aplikasi tadi, Google Play, dan ada Help Center juga. Kita juga bisa melihat profile dari sang driver tersebut, termasuk mobil yang dia pakai, dan dia pemberangkatannya dari mana. Kemudian kita harus
kita melihat untuk tampilan drivernya seperti apa. Kita langsung login saja. Nah, ini untuk tampilan drivernya. Di sini ada notifikasi apabila penumpang ingin menaiki mobil kita. Ini akan muncul notifikasinya di sini. Kemudian di sini ada nama si penumpangnya, ada tujuannya kemana. Apabila cocok, kita bisa langsung swipe saja. Nah, konfirmasi itu sudah diterima dan penumpang bisa menaiki mobil tersebut. Kemudian di sini juga ada nama drivernya. Kita bisa juga melihat jumlah penumpang yang ada di mobil kita secara real time yang ada di aplikasi dan di aktualnya. Kemudian apabila penumpang sudah sampai, cuman tidak mengklik sampai di sini, nah, apabila diklik sampai tadi, maka di sini tuh di tampilan drivernya akan otomatis berkurang jumlah penumpang. Nah, apabila si penumpang tidak mengklik sampai tadi, si driver bisa langsung men-swipe-nya seperti ini. Apabila kita tidak tahu penumpang mana yang turun, kita bisa mengecek lokasinya. Apabila kita sudah nyampe di tujuan Pasar Cikampek, tapi di jumlah penumpangnya itu tujuannya masih ada yang Pasar Cikampek, maka kita bisa langsung menghapus atau men-swipe data tersebut agar data yang ada di aplikasi dan aktual yang ada di mobil itu bisa sesuai. Nah, bagaimana jika penumpang itu tidak mempunyai aplikasi? Nah, si supir bisa langsung menambahkannya di sini, tambahkan tujuannya mau kemana. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Jadi aktual jumlah penumpang yang ada di aplikasi dan di aktualnya itu tetap sama seperti itu. Kemudian si driver juga bisa melihat histori penumpang. Nah, untuk tanggal 11 Oktober ini, si driver dia telah menarik dapat 3 penumpang dan dia juga bisa memilih tanggal. Nah, untuk tanggal 11 November ini, si driver hanya mendapatkan 2 penumpang. Itu juga bisa menjadi acuan kapan hari di mana penumpang itu ramai dan kapan di hari penumpang itu sepi. Kemudian kita juga bisa melihat review dari penumpang kita. Dan ada info terbaru seputar promo dari admin. Dan apabila kita mengklik tombol Maps ini, kita bisa melihat lokasi dari penumpang ini ada di mana saja. Jadi kita nggak perlu ngetem istilahnya terlalu lama di lokasi. Kemudian kita bisa langsung menjemput penumpang ada di mana. Seperti itu. Ini untuk fitur chat, ini untuk setting, ini untuk profile. Kita juga bisa menambahkan plat mobil, jenis mobilnya apa, dan lokasi keberangkatan. Untuk setting sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tak jauh dari kata sempurna dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kepada rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan boleh diisi di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih kepada semua partisipan yang telah
menonton video kami dari awal sampai dengan akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.